Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pertemuan kedua pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tema pertama, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentu adik-adik mahasiswa sudah pernah mendengar ya kata hidayah ya. Apa sih hidayah itu? Ya. Hidayah itu bisa berarti petunjuk, ya. Bisa berarti bimbingan dan juga bisa berarti taufik. Ya. Petunjuk dari Allah, ya. Bimbingan dari Allah, juga taufik dari Allah. Pertanyaannya, mengapa sih seorang mukmin selalu meminta petunjuk? Ya. Mengapa? Kita harus bisa membedakan antara mukmin dan muslim. Ya. Mukmin itu orang yang beriman, ya. Muslim itu orang Islam. Mukmin pasti Islam. Ya. Mukmin adalah orang yang beriman, pasti beragama Islam. Ya. Dan yang Muslim belum tentu beriman. Jadi lebih simpelnya, mukmin itu pasti Muslim, Muslim belum tentu mukmin. Ya. Kenapa orang yang beriman selalu meminta petunjuk kepada Allah? Mengapa di sini? Kira-kira apa? Mengapa seorang mukmin selalu meminta petunjuk kepada Allah? Karena seorang mukmin itu mengakui dirinya lemah, sangat kecil, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kelemahan atau karena ketidakberdayaan dari makhluk yang namanya manusia seperti kita, pasti kita butuh yang namanya petunjuk dari Allah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya, senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana, ya, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, la tuzigh, ya, jangan selewengkanlah, ya, qulubana, hati kami. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana, dan berilah kepada kami min ladunka, dari sisimu, ya. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, ya, rahmat, kasih sayang, ya. Sehingga kita selalu terus, ya, meminta petunjuk kalau kita seorang mukmin yang mengaku beriman, mempercayai sepenuh hati, ya, secara lisan, ya, secara membenarkan di dalam hati pula, ya, juga diaplikasikan di dalam tindakan yang nyata, maka disitulah kita bisa disebut sebagai seorang mukmin. Maka seyogianya seorang mukmin selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk atau macam-macam hidayah, ya. Hidayah itu secara klasifikasinya, ya, pembagiannya itu sebetulnya banyak. Tetapi yang paling umum, ya, paling besar, ya, paling banyak adalah dari agama, iman, Al-Quran, ya. Kita beragama Islam, ya, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, itu merupakan salah satu hidayah yang luar biasa, ya. Kemudian iman juga demikian. Kita diberi kesempatan untuk mengimani Allah, mengimani Rasulnya, dan seterusnya, ya. Itu adalah salah satu
hidayah juga hidayah yang lumayan besar ya, kita aplikasikan. Kemudian Al-Quran ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, yang menerima Al-Quran, seyogianya kita mengucapkan rasa syukur ya, karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mukjizatnya ya, karena Al-Quran sebagai mukjizat disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Di sinilah kita merasakan dan memahami Al-Quran ya, dari segi bacaan maupun dari segi kandungannya, sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran juga termasuk hidayah yang besar. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah atau ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik, yang pertama adalah merasa mudah dalam beramal saleh. Jadi tidak merasa keberatan ketika beramal saleh, karena tahapan itu ada 3 macam ya. Kalau orang sudah terkena hidayah ya, sudah mendapatkan hidayah ya, itu mudah sekali melakukan kebaikan. Karena tahapannya yang pertama itu biasanya paksaan ya, kewajiban, kemudian baru rasa cinta. Kalau kita timbul rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah ya, itu kita bisa beramal ya, bisa melakukan kebaikan kepada yang lain. Karena kan khairun nas ya anfa'uhum linnas ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia itu kan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi beramal soleh. Tidak ada paksaan dari siapapun, tapi murni dari dirinya, merasa ringan sekali ketika melakukan suatu amal kebaikan. Ciri yang kedua adalah ajab, yang istiqomah, konsisten di dalam melakukan kebaikan. Bukan berarti konsisten di dalam melakukan keburukan ya, konsisten di dalam melakukan kebaikan. Misalkan kalau dia sholat ya, sholatnya 5 waktu terus konsisten. Kemudian kalau diimbangi dengan sholat sunnah ya, ibadah puasa baik wajib maupun yang sunnah dan ibadah yang lain, atau juga tidak hanya lingkup dalam ibadah secara vertikal hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, ibadah kita dengan manusia, yaitu kita bisa memberikan sedekah dan lain-lain, zakat yang wajib, sedekah yang sunnah, atau ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita berikan kepada halayak yang bisa memanfaatkan apa yang kita bisa berikan tadi. Yang ketiga, ada rasa semangat ya, bersemangat dalam mempelajari ajaran Islam. Jadi kalau orang mendapatkan hidayah itu ketika mendengar ilmu ya, ilmu agama ya, yang diajarkan oleh Rasulnya, para sahabat, para tabi'in ya, hingga para ulama dulu, ulama salafus soleh, sampai ulama masa kini ya, ulama modern. Kita mendengar, kita memperhatikan dan memahami apa yang mereka sampaikan, dan kita juga mempelajari, mencari tahu, kita merasa semangat. Disitulah hidayah Allah muncul ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang perlu diperhatikan, hidayah itu seperti halnya rizki ya. Kalau saya komparasikan seperti halnya rizki, hidayah itu tidak bisa ya kita hanya menunggu, tapi harus ada intervensi dari diri kita sendiri. Kita harus berupaya sepenuh hati, sekuat tenaga untuk mencari hidayah. Tidak lepas dari doa, tapi juga ada upaya dan ikhtiar. Ya. Jadi harus ada upaya dan ikhtiar kita mencari hidayah. Begitu juga rizki. Rizki pun kita tidak bisa menunggu begitu saja, tapi juga harus ada upaya. Adik-adik mahasiswa ya, bahwa hidayah itu juga bisa hilang, juga bisa sirna, juga bisa lari apabila kita tidak bisa menjaga hidayah tersebut.
apabila kita sudah tidak menginginkan dan tidak pernah berdoa untuk meminta petunjuk atau hidayah dari Allah. Begitu juga rizki. Rizki itu kalau kita hal yang menyalahi syariat dan lain-lain, maka akan hilang keberkahannya, ya, hilang kebermanfaatannya. Jadi antara hidayah dan rizki sama-sama memiliki tujuan, ya, yang sama-sama datang dari Allah, juga akan kembali. Kita diciptakan oleh manusia, ya, diciptakan oleh Allah, ya, sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, ya, kita menerima tadi, ya, itu harus bersyukur, ya, menerima tadi agama, ya, Al-Quran, keimanan, yang sesungguhnya itu sebagai bekal kita, ya, nanti sebelum kita menemui ajal kita masing-masing. Yaitu tadi, ya, tiga ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik. Kemudian keterkaitan hidayah, ya, dengan potensi dasar manusia. Nah, hidayah itu dengan potensi, ya, atau fitrah, ya. Potensi dasar maksudnya ini fitrah, bawaan. Keduanya saling berhubungan. Akan tapi fitrah manusia lebih dulu ada daripada hidayah. Tentu saja. Yang pertama, ya, bermula manusia diciptakan, ya, belum mendapatkan pahala dan belum melakukan dosa, ya, melakukan maksiat sehingga mendapatkan dosa, masih suci. Sementara hidayah itu muncul, ya, seiring berjalannya waktu. Makanya tidak heran kalau dilihat dari aspek agama, ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Disinilah Allah menuntut kita, Allah memberikan tugas kepada kita agar kita bisa berusaha mencari hidayah Allah dimanapun kita berada. Keimanan dan keislaman, ya, merupakan hidayah terbesar, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Katanya Allah, al-yawma, hari ini, akmaltu, telah kusempurnakan, lakum, kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan, alaikum, bagi kalian, ni'mati, ya, kenikmatanku, ya, nikmat dariku, wa raditu, dan saya ridho dan aku ridho, katanya Allah, lakum, pada kalian, al-islam dinan, ya, Islam sebagai agama. Bahwa di sini mengindikasikan bahwa Islam, agama Islam itu diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa taala, yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baik, itulah materi pengantar dari saya, ya, terkait dengan hidayah Allah. Karena pada semester ini kita membahas tentang akidah, ya, yang kita awali dengan hidayah. Marilah dari Al-Fakir, diri saya sendiri dan adik-adik mahasiswa terus semangat mencari hidayah Allah, ya. Meskipun Allah Sang Maha membolak-balikkan hati, marilah kita tetap istiqomah, ya, berdoa dan berupaya agar hidayah yang Allah berikan kepada kita itu tidak hilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.